Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ini video kedua yang insya Allah akan tayang hari Sabtu. Masih seputar informasi update kabar terkait transfer Manchester United ya. Kali ini gua ambil dari channelnya Kue Golazo yang menghadirkan juga seorang Fabrizio Romano. Bahkan ya informasi ini 90% itu berasal dari Fabrizio Romano. Mungkin sang host di Kue Golazo ini lebih banyak menanyakan. Nah, menurut gue ini cukup menarik ya. Tentu saja informasi soal Frenkie de Jong gue sudah bikin videonya sebelum ini. Ada juga hal tersebut tentang Frenkie de Jong yang mungkin informasinya beberapa akan mengulang ya. Tapi tetap menarik untuk dibahas dan juga ada beberapa informasi lainnya terkait dengan sekali lagi kegiatan di bursa transfer Manchester United. Ini akan gue artikan, gue rangkum dan akan gue kasih opini juga seperti biasa. Langsung aja, soal pertama adalah tentang Frenkie de Jong. Fabrizio Romano mengatakan belum ada perubahan, walau dengan situasi meeting internal Barcelona yang menggambarkan kalau kondisi finansial ini improve atau membaik, tapi rencana soal Frenkie de Jong masih terus berlanjut. Bid verbal terakhir 60 plus 10 add-on ini ditolak, Barcelona ingin 85 juta. Problem Barcelona adalah gaji dari Frenkie de Jong yang sangat tinggi bagi klub. Dan inilah kenapa kedua pihak ya, Barcelona, El Barça, bukan Barca ya, Barça, ini bernegosiasi dengan Manchester United. Erik ten Hag sudah melakukan kontak dengan Frenkie de Jong. Erik ten Hag akan menggunakan Frenkie de Jong sebagai elemen penting di tim, di Manchester United. Frenkie de Jong juga di sisi lain sangat respectful kepada kedua klub dalam proses ini ya, sehingga dia juga tidak mengeluarkan statement yang jelas ataupun tegas inginnya dia seperti apa, walaupun ya tersamar-samar terlihat teman dia berusaha betul untuk tetap menunggu dan juga sambil menghormati dan sambil menunggu proses antara kedua belah pihak. Dan sekarang ini lebih banyak tergantung Manchester United karena tawaran pertama sudah ditolak, harga yang diinginkan oleh Barcelona juga sudah jelas. Apakah Manchester United akan menyanggupi harga tersebut? Nah, ini yang cukup penting. Fabrizio Romano mengatakan ini penting bagi Manchester United, Frenkie de Jong mendapatkan Frenkie de Jong ini ya. Kenapa? Ini adalah soal pesan dari klub itu sendiri. Kalau mereka berhasil mendatangkan Frenkie de Jong, seandainya mereka berhasil, ini bukan saja menambah kualitas di tim, tapi juga karena Manchester United tidak bermain di UEFA Champions League dan juga kondisi musim lalu yang cukup buruk, kalau seandainya bisa mendatangkan pemain sepenting Frenkie de Jong dari klub besar, dari Barcelona tentunya ya, ini sangat penting untuk menunjukkan identitas klub. Sepakat gue, dalam hal ini gue sepakat. Sekali lagi, bisa mendatangkan seorang Frenkie de Jong di kondisi Manchester United yang musim lalu tampil cukup buruk, musim ini tidak tampil di Champions League dengan harga yang menurut gue harga masuk akal bagi seorang Frenkie de Jong. Ini sangat penting bagi klub, bukan hanya menambah kualitas sekali lagi ya, tapi juga menunjukkan bagaimana kinerja manajemen klub, terutama manajemen baru ini. Ya kalau seperti gue sebutkan di video gue sebelumnya, ini menunjukkan cukup bagus, langkah yang cukup bagus, kinerja yang cukup bagus dan bahkan harus diapresiasi. Sekali lagi, kalau berhasil mendatangkan Frenkie de Jong dengan harga yang masuk akal. Fabrizio Romano juga menambahkan kalau Manchester United ini tertarik dengan Frenkie de Jong, sempat tertarik tapi tidak ada langkah lanjutan dari Manchester City karena mereka tidak ingin mengeluarkan dana lebih. Mereka juga punya rencana lain di skuad. Dan kalau seandainya mereka memang ingin mendapatkan Frenkie de Jong, satu-satunya cara yang mungkin dilakukan adalah dengan melakukan swap deal. Tapi sekali lagi mereka belum ada langkah sama sekali untuk menggait Frenkie de Jong. Sejauh ini hanya Manchester United yang ada kontak langsung atau direct contact dengan pihak Barcelona terkait dengan Frenkie de Jong. Ditambahkan juga, kalau seandainya Frenkie de Jong gagal, Manchester United masih ada backup. Tapi saat ini, seluruh pihak di Manchester United masih full konsentrasi ke Frenkie de Jong. Sebelumnya sempat dihubungkan dengan Ruben Neves, tapi harga yang dipatok oleh Wolverhampton atau Wolves ini cukup tinggi, 100 juta. Jadi tidak mungkin Manchester United akan melanjutkan atau menempatkan Ruben Neves ini sebagai plan B di rencana ini. Fabrizio Romano bahkan menambahkan saat ini plan A, plan B,
Dan juga plan C dari Manchester United ini hanya satu, yaitu adalah Frenkie de Jong. Jadi Manchester United masih dalam situasi all out, konsentrasi penuh untuk bisa mendatangkan seorang Frenkie de Jong. Update kedua yaitu adalah soal Christian Eriksen. Ini juga dibahas ya di pembicaraan antara keduanya di channel tersebut. Dikatakan kalau proposal dari Manchester United ini sudah masuk ke sang agen, karena kan memang sudah selesai kontraknya dengan Brentford. Tapi Christian Eriksen ini menerima 3 proposal totalnya. Dari Manchester United, dari Tottenham Hotspur, dan juga dari Brentford. Bahkan Fabrizio Romano mengatakan dengan spesifik kalau proposal dari Brentford itu sebenarnya juga proposal yang juga cukup bagus. Kalau menurut gue, ya tentu saja dari 3 proposal tersebut berbeda-beda, situasi di klub juga berbeda-beda. Spurs mungkin yang posisinya paling bagus karena mereka berada di posisi cukup bagus musim lalu di klasemen Premier League. Mereka juga sudah mendatangkan beberapa pemain baru. Musim depan mereka akan bermain di Champions League. Brentford juga punya sisi positif, yaitu adalah kesempatan bagi seorang Christian Eriksen untuk bisa main ya di tiap pekannya, di tiap pertandingannya. Ini cukup tinggi kemungkinannya, bahkan dengan menit yang cukup tinggi pula. Christian Eriksen musim lalu menjadi motor di lini tengah, motor serangan bagi Brentford ya. Tampilannya cukup excellent, cukup luar biasa, bahkan mampu mengangkat Brentford dengan kehadirannya di klub dari tengah musim lalu. Jadi ini juga merupakan salah satu sisi positif dari proposal Brentford. Sementara Manchester United sendiri tentu saja menawarkan hal yang berbeda, yaitu adalah Christian Eriksen akan jadi bagian dari proyek baru di klub bersama dengan Erik ten Hag ya. Segala sesuatunya baru. Eriksen tentu saja kalau bergabung dengan Manchester United ini merupakan kalau menurut gue dengan amatiran ya, lompatan karir juga ya. Bisa bergabung di klub sebesar Manchester United. Dia punya peluang untuk melakukan apa yang dilakukan di Brentford, yaitu adalah mengangkat Manchester United dari posisi musim lalu ke posisi yang lebih tinggi. Dia punya untuk hal tersebut. Tentu saja bermain dengan pemain yang berbeda pula ya. Ada Bruno Fernandes, ada Cristiano Ronaldo di salah satu mungkin stadion yang terbesar juga di Inggris, Old Trafford, dengan fans yang cukup besar pula di dunia. Manchester United ini juga merupakan sisi positif jika Christian Eriksen ingin bergabung di Manchester United. Dan gue yakin peran yang akan diambil oleh Christian Eriksen di Manchester United juga tidak kalah vitalnya, tidak kalah pentingnya. Jadi ini juga salah satu sisi keunggulan kalau Christian Eriksen ingin bergabung dengan Manchester United. Dikabarkan saat ini Christian Eriksen masih berlibur. Dia belum akan mengambil keputusan. Kabarnya setelah dia liburan baru dia akan mengambil keputusan. Kapan itu? Kabarnya mendekati masa pre-season akan dimulai. Ini cukup menarik. Selain Christian Eriksen ada juga kabar soal Jurriën Timber yang dibahas juga oleh keduanya. Jurriën Timber, Fabrizio Romano mengatakan kalau nama ini didiskusikan di Manchester United tapi belum ada penawaran resmi. Ajax Amsterdam kabarnya mau untuk harga ya sekitar 45-55 juta euro untuk Jurriën Timber. Dan ini menurut Fabrizio Romano juga tidak akan mudah bagi Manchester United. Klub juga masih menimbang-nimbang soal pilihan bek tengah. Sekalipun Jurriën Timber sekali lagi ada di daftar ya. Timber juga melihat peluang masuk ke timnas Belanda ini juga cukup penting. Walau Fabrizio Romano juga menambahkan Jurriën Timber sangat terbuka untuk semua pilihan. Baik itu stay di Ajax maupun pindah ke Manchester United. Selain Jurriën Timber, Pau Torres juga ada di list Manchester United. Ada release clause 60 juta euro. Bahkan ditambahkan sekarang ini ada kemungkinan kalau Villarreal akan menurunkan harga tersebut. Manchester United juga sempat berdiskusi soal Bastoni tapi tidak serius ya, artinya hanya diskusi ya, tidak serius, jadi tidak ada langkah selanjutnya. Tapi Fabrizio Romano mengatakan kalau Erik ten Hag akan mendatangkan bek tengah. Jadi ini salah satu posisi yang menurut Fabrizio Romano akan Manchester United akan mendatangkan bek tengah baru untuk musim depan. Nah, ini juga cukup menarik karena menurut gua sih kemungkinannya 50-50 untuk mendatangkan bek tengah. Ini tergantung bagaimana proses
mendatangkan pemain prioritas utama itu adalah Frenkie de Jong, utamanya lini tengah, baru mungkin setelahnya lini belakang. Cuman ya ini juga terkait dengan budget, berapa nanti didatangkan oleh untuk mendatangkan Frenkie de Jong, sisa budgetnya berapa, siapa saja pemain yang bisa dilepas, karena Manchester United juga ingin melepas beberapa pemain kan. Kaitannya juga supaya bisa menambah budget untuk mendatangkan pemain baru. Jadi menurut gua ini cukup complicated, cukup rumit, dan juga sangat menarik untuk diikutin seperti biasa. Sekali lagi, kalau ini untuk gua ya. Ditambahkan juga untuk pemain tengah, utamanya gelandang bertahan, Manchester United ini, menurut Fabrizio Romano, di bursa ini mencari banyak pemain. Utamanya pemain depan, tengah, dan juga belakang. Walaupun sampai saat ini belum ada yang datang ya. Tapi proses itu masih terus berlangsung. Dan untuk mendatangkan pemain-pemain ini sangat tergantung dengan budget. Sampai saat ini hanya simpang siur saja berapa sih sebenarnya budget yang sebenarnya dari Manchester United. Ada yang bilang 150, ada yang bilang 200, simpang siur. Dan juga tergantung siapa yang akan didatangkan. Artinya pemainnya mau atau tidak, klubnya melepas atau tidak, dan lain-lain ya. Update soal, lalu diberikan juga ya, update sedikit soal Paul Pogba yang dilepas oleh Manchester United ini hampir pasti ke Juventus. Dan untuk Paul Pogba ini, gue tahu ada beberapa yang menanyakan, bang, bahas soal masalah film dokumenter ya. Gue nggak mau bahas ke sana. Gue yakin juga teman-teman tahu sendiri ya bagaimana harus menilai film tersebut dari sudut pandang fans Manchester United. Buat gue dia sudah selesai di Manchester United dan tidak akan gue bahas lebih lanjut. Jadi kembali lagi ke masalah defensive midfielder, ini juga merupakan salah satu sisi yang atau lini atau posisi yang Manchester United berusaha untuk memperkuat, tapi nampaknya Manchester United ini bergeraknya menurut prioritas. Jadi saat ini ingin mendatangkan pemain tengah / playmaker, katakanlah Frenkie de Jong. Mungkin setelahnya ini baru ada pergerakan di lini lain. Jadi betul-betul satu demi satu. Ya menurut gue sih sebenarnya lebih senang kalau bisa melakukan pergerakan secara bersama-sama. Tapi nampaknya John Murtough ingin fokus satu-satu dulu. Ya sudah, kalau memang stylenya dia begitu, gayanya dia seperti itu. Yang jelas yang gue inginkan transfer ini rampung sebelum pre-season. Ataupun kalau setelah pre-season mulai, paling tidak sebelum tour pertandingan itu dimulai. Yaitu adalah sekitar pertengahan atau awal Juli nanti ya. Itu sih kalau gue inginkan. Terakhir ada update soal Dean Henderson. Dean Henderson dikabarkan semakin dekat akan ke Nottingham Forest. Hanya ada satu faktor yang masih menghalangi, yaitu adalah klausul. Karena Nottingham Forest ingin ada opsi beli di peminjaman tersebut. Jadi ini lepasnya sebagai loan ya, atau pinjaman. Tapi Manchester United ingin hanya murni pinjaman. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, nanti setelah Dean Henderson ini lepas, baru Manchester United akan mencari siapa pemain yang bisa direkrut untuk menggantikan posisi Dean Henderson sebagai backup atau cadangan dari seorang David De Gea di tim. Kita tentu saja masih ada Tom Heaton, tapi punya tiga kiper dengan kualitas cukup merata menurut gue, atau tidak terlalu jauh gapnya, itu tentu saja lebih bagus bagi tim. Karena ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan David De Gea, dan kiper ini merupakan posisi yang sangat vital di tim. Dia cuma satu posisi tapi sangat-sangat vital. Kurang lebih demikian. Jadi sekali lagi ya, ini hanya news update. Belum ada yang tutup ya, atau deal, negosiasinya masih terus berlangsung. Tapi gue tetap positif. Mudah-mudahan teman-teman juga ya tetap bersabar. Kan semuanya tahu kan kalau proses dari era baru dari Erik ten Hag ini, John Murtough ya kan, Richard Arnold ini dalam membangun tim ya kan, sekali lagi ini kan ada yang namanya proses, dan proses itu membutuhkan kesabaran. Dan menurut gue salah satu bentuk proses itu ya, bukan hanya permainan di atas lapangan, strategi, penguasaan dressing room, tidak ya, termasuk ini apa yang terjadi di bursa musim panas ini yang masih berproses. Manajemennya baru semua ya kan, John Murtough juga baru kali ini berkecimpung langsung mengurusi transfer secara langsung. Biasanya musim-musim lalu ditangani oleh Ed Woodward. Richard Arnold sekarang lebih banyak mundur ya, artinya tidak berperan dalam kegiatan sepak bola secara langsung, diserahkan ke John Murtough. Dan ya mungkin banyak pihak juga masih beradaptasi atau bahkan belajar ya kan, ini juga cukup menarik. Cuman
Ya kalau buat gue sih sabar-sabar aja. Gue nantikan dengan sabar dan juga optimis. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.